Ibu sekalian, saya mau cerita. Ada 2 orang petani dan mereka diberikan tanah yang sama. Luas tanahnya sama dan itu berdekatan. Mereka diberikan alat-alat yang sama. Alat pembajak dan alat semua untuk bertani diberikan alat yang sama. Lalu kepada kedua petani ini diberikan bibit yang sama, sama jenisnya, sama banyaknya. Setelah diberikan itu, beberapa bulan kemudian, waktu musim menuai, maka yang memberikan itu datang. Ternyata antara kedua petani itu, petani yang satu menuai panen dengan bagus, menuai dengan banyaknya. Semua yang dituai, semua yang baik, bagus-bagus. Dan petani yang satunya, dia tidak menuai apa-apa. Ketika ditanya, kenapa yang satu boleh menuai, yang satu tidak menuai apa-apa? Jawab petani itu, ternyata dia tidak lakukan apa-apa. Tanahnya dia tidak garap, dan alat-alatnya dia tidak pakai. Benihnya pun dia cuma simpan aja. Makanya tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu sekalian, demikian pula mengenai saudara dan saya. Kita semua Tuhan berikan semua yang sama. Kita punya tubuh yang sama, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya perasaan, semuanya sama kita punya. Kalau petani yang satu, kenapa dia menuai? Dia mulai mengerjakan, dia mulai bersihkan tanahnya, dia bajak tanahnya, bukan hanya dia bersihkan, dia bajak tanahnya. Setelah tanah itu gembur, mulai dia taburkan benihnya, dia tanam benihnya, dia taburkan di semua tanahnya. Lalu dia sirami, dia pelihara dengan baik, sehingga ketika berbuah, ketika sampai dengan masanya menuai, maka dia menuai dengan baik dan banyak. Kalau yang satu dia nggak lakukan apa-apa. Demikian pula dengan saudara dan saya. Tuhan berikan kita apa? Tubuh yang sama, punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Karena setiap orang punya roh, punya jiwa, punya kehendak, punya pikiran, punya perasaan, punya tubuh yang sama. Kenapa hasil kehidupan kita berbeda? Itu ditentukan apa? Apabila kita dengarkan firman Tuhan pun sama, pengajarannya sama. Tetapi yang satu, kenapa bisa berhasil, berdampak hidupnya? Karena ketika di dalam tubuhnya, pertama-tama dia senantiasa bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya, bersihkan dari semua niat buruk, dari semua yang buruk, semua yang gak baik, dia bersihkan. Dia bajak hatinya, pikirannya, sehingga bersih hati, pikiran, dan perasaannya. Maka ketika dia dengarkan firman Tuhan itu ditaburkan di dalam loh hatinya. Ketika firman itu ditaburkan di dalam loh hatinya, maka firman Tuhan itu akan tumbuh. Akan tumbuh dengan baik, akan berakar dengan kuatnya, dan setiap firman Tuhan yang dia dengar itu akan berbuah dengan baik. Dan buah itu kelihatan daripada buah kehidupannya. Ada buah-buah roh di dalam kehidupannya, sehingga pola pikirnya berubah menjadi positif. Kehendaknya adalah kehendak yang sesuai dengan firman Tuhan. Perasaannya adalah senantiasa mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Maka tubuhnya sehat. Karena roh Tuhan ada pada dia. Karena jiwanya punya pikiran yang positif. Semuanya sudah bersih. Kehendak sesuai firman Tuhan. Dan perasaan yang mengucap syukur, menempati tubuh yang bersih, maka kehidupan orang itu berbuah. Berbuah yang baik, berbuah dimanapun dia berada mendatangkan buah.
hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Sedangkan orang yang satunya, dia punya tubuh yang sama, dia tidak bersihkan supaya roh Tuhan yang ada, maka mungkin roh jahat yang ada, roh apa yang ada, dia tidak bersihkan. Jadi bukan roh Tuhan yang ada pada dia. Demikian pula pikirannya tidak dia bersihkan, maka bisa pikiran yang negatif yang ada. Kehendak, kalau pikiran negatif, maka kehendaknya suka-sukanya dia. Perasaannya bersungut-sungut, perasaannya nggak nyaman, menyalahkan Tuhan. Kalau demikian, dia dengarkan firman Tuhan. Mana bisa firman Tuhan itu tumbuh di dalam hatinya? Mana bisa dia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya? Dengan demikian, tubuhnya jadi gak nyaman, tubuhnya sakit-sakitan. Bagaimana hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain? Itu sebabnya saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Bajak hatimu, dengan bersihkan hatimu. Roh yang ada di dalam hidupmu, kalau itu bukan daripada Tuhan, usir keluar daripada tubuhmu. Maka roh Tuhan ada. Berpikiran positif, kau bersihkan, kau tanamkan benih firman Tuhan, tertanam di dalam hidupmu. Benih itu akan tumbuh, akan berakar, akan berbuah, dan hidupmu akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Inilah yang saya sampaikan, dan saya percaya setelah mendengarkan firman ini, pilihan ada di dalam saudara dan saya. Jangan salah memilih. Pilihlah yang mana tubuh kita, hidup kita akan menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang sedap, yang bisa kita tuai di dalam kehidupan kita. Yang mau melakukannya bersama-sama dengan saya, katakan amin.